Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi hari ini saya mau bahas satu mobil pribadi saya yang saya dedikasikan kepada pasangan saya. Karena emang mobil ini cocok banget buat perempuan dan pasangan-pasangan kalian yang nggak tahu akan polisi tidur mungkin ya. Ini dia Suzuki Jimny tahun 2024. Oke, ini saya dedikasikan kepada pasangan saya waktu itu ulang tahun. Jadi saya kasih mobil yang pas buat dia. Karena kalau misalnya dikasih kayak Mazda 3 hatchback atau mobil-mobil hatchback atau sedan, itu agak sedikit mengkhawatirkan. Jadi kalau perempuan nyetir itu kita tahu sendiri lah ya, polisi tidur, jalan bergelombang, jalan lubang itu nggak kelihatan. Jadi yang dilihat itu cuma aspal lurus saja. Dan makanya saya pilih ini karena mobil ini adalah mobil segala medan, jadi mau dilibas untuk polisi tidur dan jalan lubang juga masih oke lah, masih worth it. Dan saya juga nggak bakal khawatir tentang top speednya karena top speednya ini cuma 135 km per jam, jadi masih aman banget. Nah, untuk harga barunya waktu 2024 bulan September ya. Bulan September ini saya beli itu sebenarnya second tapi kayak baru karena dibeli oleh customer kita. Loyal customer kita itu beli 2 unit dengan warna sama. Rencananya mau dipakai, mungkin dipakai sama anak dan istrinya. Cuma yang satunya akhirnya nggak kepake, akhirnya dijual. Akhirnya kita pakai sendiri dengan include nomor cantik AG10. Jadi mau pesen yang N10 itu nggak ada, jadi dapatnya AG10. Tapi ini alamat Malang ya, bukan alamat Blitar atau Kediri. Ini alamat Malang, cuma nomor pilihannya AG10 blank. Terus sekarang kita bahas dari bagian depan dulu. Jadi untuk bagian depan ini lampunya sudah LED headlamp proyektor. Dan lampu sennya sudah ada di depan kanan dan kiri. Dan include washer headlamp. Jadi kalau misalnya ini buruk bisa di sembur lewat sini. Terus sudah ada fog lampnya dan ada bumper depan hitam serta grill hitam yang biasanya dikonvert ke mobil G-Class, Land Rover atau JK. Jadi enak banget buat dimodif kecil-kecil ala G-Class, ala Land Rover atau JK. Sekarang untuk mesinnya, kita bahas mesinnya ya. Jadi untuk kap mesinnya ini belum ada peredam. Ini masih ori ya, jadi belum ada peredam, belum dapat peredam. Terus kelihatan agak umplung karena ini bagian kanan sini kosong. Untuk mesinnya ini 1500 cc atau lebih tepatnya 1462 cc dengan hasil tenaga itu 102 HP dan torsinya 135 Nm. Dan untuk top speednya ini cuma 135 km per jam. Sementara untuk akselerasi 0 ke 100-nya butuh waktu yang cukup lama, 15 detik untuk transmisi otomatis seperti ini. Dan plusnya nilai mobil ini itu ada di 4x4-nya. Jadi udah 4x4, praktis, tinggi. Jadi enak, kita nggak khawatir kalau ngelepas mobil ini ke pasangan kita. Sekarang kita bahas bagian samping. Oke, jadi dengan lebar 1,6 meter dan panjang 3,6 meter, mobil ini enak banget buat jalur. Kalau misalnya ketemu jalur yang sempit, terus butuh mobil yang tangguh 4x4, emang ini mobil ini. Dan satu lagi, karena saya suka atau bisa disebut JDM entusias, makanya saya pilih 3 pintu. Karena yang 3 pintu ini diproduksi dan dibuat di Jepang. Sementara yang 5 pintu yang baru itu diimpor ke India dan dibuat di India. Jadi saya lebih memilih ini dari praktis, JDM juga, dan bisa libas skala medan. Nah, dari depan ini udah ada fendernya, ada tambahan fender yang biar kelihatan lebih gagah. Terus velgnya ini udah ganteng banget ya, warna abu-abu. Sebenarnya mau saya ganti velg, cuma kayak sayang aja. Karena velgnya udah bagus, tinggal ganti ban. Cuma pertimbangan ganti ban ke MT yang Bev Goodrich itu
Khawatirnya berisik, suaranya berisik, jadi sampai masuk ke dalam. Jadi belum saya ganti sama sekali. Memang bannya masih tebal karena mobilnya masih baru, cuma kelihatan lebih gagah aja kalau misalnya kita pakai ban MT di mobil Jeep seperti ini. Tapi ya kita pertimbangkan lah nanti. Untuk velgnya ini ring 15 dengan profil bannya ini 195/80. Rem depan belakang sudah cakram dan sudah ABS juga. Dan ini yang tutun, jadi ada yang single tone dan ada yang tutun. Tutun ini warna hitam di bagian atap dan di bagian pintu. Untuk bagian spion. Lah, untuk spionnya ini sudah electric mirror dan electric retract. Desainnya ngotak ya, lucu. Sekarang kita bahas di bagian belakang. Di bagian belakang juga desainnya tampak ngotak, gagah, berotot, tapi imut. Ini ada tulisan Jimny All Grip atau 4x4. Dan kalau dibuka bagasinya, ini bagasinya menyamping. Dan bagasinya super kecil. Kalau misalnya joknya nggak dilipat, ini kecil banget. Jadi kalau pengen lebih besar, ini harus dilipat ya. Dan ini rata bagasi. Kalau misalnya joknya dilipat, rata bagasi. Enak. Oke, sekarang kita bahas bagian interior. Oke, kalau kalian masuk interior mobil Jimny, itu rasanya mirip-mirip banget sama si JK karena power window-nya ada di tengah dan pegangannya juga mirip banget yang ada di sini sama si JK. Sekarang kita bahas dari bagian samping pintu kanan. Pintu kanan ini nggak ada apa-apa ya. Cuma ada handle ini dan bisa berguna buat armrest juga. Ada door pocket yang super kecil. Ini bisa taruh tisu, tapi ngambilnya juga agak kesusahan ya. Apalagi kalau tisunya tebel, masih tisu baru, agak kesusahan. Terus di bagian kanan sini ada leveling headlamp fitur. Terus ada washer headlamp. Di sini ada pengaturan dari spion, auto mirror sama auto retract-nya. Di sini kisah C untuk dashboard ini hard plastik dan sun visornya ini tidak ada lampunya. Jadi ini ada nggak? Ya, nggak ada lampunya semua. Airbag di bagian kanan dan kiri depan. Untuk AC-nya juga belum dual zone, masih single. Tapi yang saya suka ini AC-nya AC semi digital. Jadi untuk pemberitahuannya ini digital, tapi untuk pengaturannya ini masih bisa kita rasain pakai tangan ya. Jadi lebih puas saja. Terus untuk suhu paling panasnya ini di 32 derajat Celcius dan suhu paling dinginnya di 18 derajat Celcius. Nah, untuk bagian bawahnya ini ada USB, power outlet. Terus di sini ada nggak ya? Di laci juga bukan yang soft opening ya. Nggak ada, cuma power outlet di bagian sini. Kalau yang tengah sini ada cup holder, 2 buah cup holder, sama ada penyimpanan buat uang dan segala macam ya, uang receh. Dan di sini ada pengaturan untuk AWD 4x4-nya. Ada 2H, 4H, sama 4L. Di bagian tengah ada power window kanan dan kiri, dan di bagian tengah yang kanan ini ada hill descent control. Jadi hill descent control ini mengatur atau mengontrol saat ada turunan yang curam. Jadi bisa mengontrol kecepatan mobil ini saat ada turunan curam. Ini traction control dan mobil ini sudah dilengkapi dengan hill start assist. Hill start assist itu kalau kita ketemu tanjakan yang curam ke atas, itu kita bisa punya waktu untuk pindah dari kaki pedal rem ke pedal gas. Jadi kita masih punya waktu untuk pindah tanpa harus ngerasain mundur. Itu. Oke. Untuk setirnya, ini setirnya sudah terdapat audio steering switch dengan Bluetooth teleponi di bagian kiri dan kanannya ini untuk MID. Oke, di bagian entertain sini ada radio, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth audio, dan Bluetooth teleponi yang bisa diatur dari setir bagian sini. Oke, sekarang kita bahas di bagian belakangnya, seenak apa duduk di Jimny 3 pintu untuk bagian belakang. Jadi sebenarnya kalau untuk dewasa, mobil Jimny 3 pintu dan duduk di belakang ini nggak worth it kayaknya. Nah,
ininya juga tegak. Kalau misalnya kita senderin lagi, volume bagasinya juga bakal berkurang banget. Dan di bagian kanan dan kirinya ini nggak ada apa-apa ya. Cup holdernya juga nggak ada loh. Cuma ada seat belt and grip. Udah, cup holder jadi satu sama bagian depan. Jadi kalau bagian sini mungkin buat anak kecil oke lah. Buat anak kecil, karena tinggi saya 175, ini nggak nyaman banget. Dari legroom, headroomnya masih oke lah. Kalau legroomnya sama badan juga nggak enak. Jadi ini emang yang belakang buat anak kecil aja. Aduh, keluarnya juga susah, butuh effort. Kalau Jimny, aduh. Oke, jadi ini emang worth it banget ya buat JDM entusias yang pengen beliin pasangannya mobil untuk kado ulang tahun. Buat pasangannya ini cocok banget daripada kalian beliin Mazda 3 atau BMW atau Mercy. Karena perempuan nggak pernah lihat polisi tidur sama sekali, nggak pernah lihat lubang, nggak pernah lihat jalanan yang bergelombang. Jadi mending beliin yang ini. Ini enak banget segala medan. Kita juga nggak bakal khawatir kalau pasangan kita kenceng-kencengan, karena ini cuma top speednya cuma 135 km per jam. Dan untuk luar kota kalau jalan tol emang sedikit limbung, sedikit ya. Apalagi kalau dibawa yang top speed 135 ini agak limbung memang. Tapi enak kalau misalnya kalian modif terus ada bagasi di bagian atas buat keliling Indonesia. Ini mobil enak banget dibuat jalur-jalur. Dan untuk harga gorengannya ini sampai 500 juta, dan saya yakin mobil ini itu bakal naik lagi waktu stoknya udah nggak ada. Saya yakin banget karena dulunya udah kegoreng sampai 500, dengan harga barunya sekitar 2020 itu sekitar 300 something lah ya, 300 gede pokoknya. 300 gede, sampai di 2024 ini dibeli dengan 460 di dealer resmi. Itu juga masih bisa digoreng dengan harga 500 juta. Itu kalau misalnya pengen cepat unitnya. Tapi karena dulu sabar ya, akhirnya 460 juga keluar aja. Jadi saya yakin banget ini bakal naik sih mobilnya. Apalagi kalau misalnya masih keadaan ori semuanya total, dan bodohnya masih jalan rendah banget, ban-bannya tembus, kondisinya oke banget. Saya juga masih yakin ini bakal jadi investasi saya ke depannya. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai terakhir. Silahkan like, komen, dan subscribe video ini biar saya juga lebih semangat lagi buat video yang lebih proper, mobil proper, termasuk dengan mobil-mobil JDM seperti ini. Evo 9 yang kita baru dapat ya. Ini bakal kita bahas juga. Kita baru dapat, ini mau dicuci dulu terus taruh gudang lagi buat pajangan sementara. Karena saya yakin ini juga bakal naik luar biasa. Karena sekarang aja naiknya sampai 1,2 dan ada yang jual 1,5 M. Gila kan? Gila, the power of JDM lama. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya and bye-bye.